Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Berkembang. Di video kali ini aku akan membahas tentang 10 kebiasaan buruk yang sering dilakukan oleh banyak orang dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan ini bisa menyebabkan kita gagal dalam mencapai tujuan kita. Jika kamu ingin sukses dan bahagia, maka kamu harus menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk ini dan menggantinya dengan kebiasaan-kebiasaan baik yang bisa mendukung kesuksesanmu. Mari kita mulai. Kebiasaan buruk pertama adalah berpikiran negatif. Orang yang berpikiran negatif selalu melihat sisi buruk dari segala hal dan tidak percaya pada kemampuan mereka sendiri. Mereka juga sering meragukan dan menolak peluang yang datang kepada mereka karena mereka takut gagal atau ditolak. Berpikiran negatif bisa mengurangi motivasi, kepercayaan diri, dan kreativitas kita, serta membuat kita stres dan depresi. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk berpikiran positif, yaitu melihat sisi baik dari segala hal dan percaya pada diri sendiri dan potensi kita. Kita juga harus bersyukur atas apa yang kita miliki dan berani mengambil tantangan dan peluang yang ada, karena itu bisa membuka jalan menuju kesuksesan. Kebiasaan buruk kedua adalah iri dengan mereka yang sukses. Orang yang iri akan selalu membandingkan diri mereka dengan orang lain dan merasa tidak puas dengan apa yang mereka miliki. Mereka juga sering merasa tidak adil dan berpikir bahwa orang lain sukses karena faktor keberuntungan, bukan karena kerja keras atau bakat. Iri dengan mereka yang sukses bisa membuat kita tidak fokus pada tujuan kita sendiri dan malah menghabiskan waktu dan energi untuk mengkritik atau mencari-cari kesalahan orang lain. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk menghargai dan mengapresiasi pencapaian orang lain dan menganggapnya sebagai inspirasi atau motivasi untuk kita. Kita juga harus fokus pada diri kita sendiri dan menetapkan tujuan yang realistis dan sesuai dengan kemampuan kita. Kita harus sadar bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri dan kita bisa sukses dengan cara kita sendiri. Kebiasaan buruk ketiga adalah membuang-buang waktu. Orang yang membuang-buang waktu selalu menunda-nunda pekerjaan atau tugas yang harus mereka lakukan dan lebih memilih untuk melakukan hal-hal yang tidak penting atau tidak produktif, seperti bermain game, menonton TV, atau berselancar di media sosial. Membuang-buang waktu bisa membuat kita kehilangan banyak kesempatan dan tidak bisa menyelesaikan apa yang kita inginkan. Membuang-buang waktu juga bisa membuat kita terlambat, tidak disiplin, dan tidak profesional. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk mengelola waktu dengan baik, yaitu membuat jadwal atau daftar prioritas, dan mengikuti rencana yang sudah kita buat. Kita juga harus belajar untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas yang paling penting atau mendesak terlebih dahulu, dan menghindari gangguan atau distraksi yang bisa mengganggu konsentrasi kita. Kita harus ingat bahwa waktu adalah aset yang sangat berharga dan kita harus memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Kebiasaan buruk keempat adalah mengeluh, membuat alasan, dan menyalahkan orang lain. Orang yang mengeluh, membuat alasan, dan menyalahkan orang lain selalu mencari kambing hitam untuk kesalahan atau kegagalan mereka dan tidak mau bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Mereka juga sering merasa tidak puas dengan situasi atau kondisi yang mereka hadapi dan tidak mau berusaha untuk mengubahnya. Orang yang mengeluh, membuat alasan, dan menyalahkan orang lain bisa membuat kita tidak berkembang dan tidak bisa belajar dari kesalahan atau kegagalan kita. Hal ini juga bisa merusak hubungan kita dengan orang lain, karena orang lain akan merasa tidak dihargai atau tidak dipercaya. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk menerima kenyataan dan menghadapi masalah atau tantangan yang ada dengan sikap positif. Kita juga harus belajar untuk bertanggung jawab atas tindakan kita dan mencari solusi atau perbaikan yang bisa kita lakukan. Kita harus sadar bahwa kita adalah penentu nasib kita sendiri dan kita harus berani mengambil resiko dan menghadapi konsekuensinya. Kebiasaan buruk kelima adalah berpikir mengetahui segalanya, alias sok tahu. Orang yang sok tahu selalu merasa diri mereka paling pintar, paling benar,
atau paling hebat, dan tidak mau mendengarkan atau menerima saran, kritik, atau masukan dari orang lain. Mereka juga sering sombong, arogan, atau angkuh, dan tidak mau belajar atau mengakui kesalahan mereka. Berpikir mengetahui segalanya bisa membuat kita tidak terbuka dan tidak bisa mendapatkan ilmu atau pengalaman baru yang bisa membantu kita. Kebiasaan ini juga bisa membuat kita tidak disukai atau dihormati oleh orang lain, karena orang lain akan merasa diremehkan atau diabaikan. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk rendah hati dan menghargai atau mengapresiasi pendapat, ide, atau karya orang lain. Kita juga harus belajar untuk mendengarkan atau menerima saran, kritik, atau masukan dari orang lain dengan bijak dan menggunakannya sebagai bahan untuk memperbaiki diri kita. Kita harus sadar bahwa kita tidak bisa mengetahui segalanya dan kita selalu bisa belajar dari orang lain. Kebiasaan buruk keenam adalah boros. Orang yang boros selalu menghambur-hamburkan uang atau sumber daya yang mereka miliki dan tidak bisa mengelola keuangan atau anggaran mereka dengan baik. Mereka juga sering tergoda oleh hal-hal yang tidak perlu atau tidak penting, dan tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Boros bisa membuat kita kehabisan uang atau sumber daya, dan tidak bisa memenuhi kebutuhan atau tujuan kita. Boros juga bisa membuat kita berhutang atau terlilit masalah keuangan, yang bisa berdampak buruk pada kesehatan atau kesejahteraan kita. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk hemat, yaitu menghemat uang atau sumber daya yang kita miliki, dan mengelola keuangan atau anggaran kita dengan baik. Kita juga harus belajar untuk bijak, yaitu membeli atau menggunakan hal-hal yang benar-benar kita butuhkan atau bermanfaat untuk kita, dan tidak tergoda oleh hal-hal yang hanya bersifat sementara atau konsumtif. Kita harus sadar bahwa uang atau sumber daya adalah alat yang bisa membantu kita mencapai tujuan kita, dan kita harus menggunakannya dengan efektif dan efisien. Kebiasaan buruk ketujuh adalah melupakan visi jangka panjang. Orang yang melupakan visi jangka panjang selalu hidup untuk hari ini, dan tidak memikirkan apa yang akan terjadi di masa depan. Mereka juga sering tidak memiliki tujuan atau rencana yang jelas, dan tidak bisa menentukan arah atau langkah yang harus mereka ambil. Melupakan visi bisa membuat kita tidak memiliki motivasi dan tidak bisa mengukur kemajuan atau keberhasilan kita. Tidak mempunyai visi juga bisa membuat kita tersesat dan tidak bisa mencapai potensi atau impian kita. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk memiliki visi jangka panjang, yaitu memikirkan apa yang kita cita-citakan di masa depan dan menggambarkannya dengan jelas dan detail. Kita juga harus belajar untuk membuat tujuan atau rencana yang sesuai dengan visi kita dan mengikuti atau mengevaluasi rencana tersebut secara berkala. Kita harus sadar bahwa visi jangka panjang adalah panduan yang bisa membawa kita menuju kesuksesan. Kebiasaan buruk ke-8 adalah mencoba melakukan semuanya sendirian. Orang yang mencoba melakukan semuanya sendirian selalu merasa bahwa mereka tidak membutuhkan atau tidak mempercayai orang lain dan tidak mau bekerja sama atau berbagi tanggung jawab dengan orang lain. Mereka juga sering merasa terlalu sibuk, terbebani, atau stres dan tidak bisa menyeimbangkan kehidupan pribadi dan profesional mereka. Mencoba melakukan semuanya sendirian bisa membuat kita kehilangan banyak peluang dan tidak bisa mendapatkan bantuan atau dukungan yang kita butuhkan. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk bekerja sama, yaitu berkolaborasi atau berkomunikasi dengan orang lain yang memiliki tujuan atau kepentingan yang sama dengan kita, dan saling membantu atau memberi masukan satu sama lain. Kita juga harus belajar untuk mempercayai atau menghargai orang lain, dan tidak ragu untuk meminta atau memberi bantuan atau dukungan jika diperlukan. Kita harus sadar bahwa bekerja sama adalah kunci untuk mencapai hasil yang lebih baik atau lebih cepat. Kebiasaan buruk ke-9 adalah larut dengan kesalahan masa lalu. Orang yang larut dengan kesalahan masa lalu selalu menyesali atau menyalahkan diri mereka atas hal-hal yang sudah terjadi dan tidak mau memaafkan atau melupakan kesalahan mereka. Mereka juga sering takut atau ragu untuk mencoba hal-hal baru, karena mereka khawatir akan mengulangi kesalahan yang sama.
Larut dengan kesalahan masa lalu bisa membuat kita tidak bisa maju dan tidak bisa melihat peluang atau harapan yang ada di depan mata kita. Hal ini juga bisa membuat kita tidak percaya diri dan tidak bisa menghargai atau mencintai diri kita. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk melepaskan kesalahan masa lalu, yaitu memaafkan atau melupakan kesalahan yang sudah terjadi dan menganggapnya sebagai pelajaran atau pengalaman yang bisa membuat kita lebih baik. Kita juga harus belajar untuk berdamai dengan diri sendiri dan tidak terlalu keras atau perfeksionis terhadap diri kita. Kita harus sadar bahwa kesalahan masa lalu adalah bagian dari hidup dan kita harus berani melangkah menuju masa depan. Kebiasaan buruk ke-10 adalah tidak melakukan apa-apa untuk merubah keadaan. Orang yang tidak melakukan apa-apa selalu puas dan pasrah dengan situasi atau kondisi yang mereka hadapi dan tidak mau berusaha atau berubah untuk membuatnya lebih baik. Mereka juga sering tidak memiliki ambisi atau aspirasi dan tidak mau mengejar atau mewujudkan impian mereka. Hal ini bisa membuat kita terjebak dan tidak bisa mencapai tujuan atau potensi kita. Untuk mengatasi kebiasaan buruk ini, kita harus belajar untuk melakukan sesuatu untuk merubah keadaan, yaitu berusaha atau berubah untuk membuat situasi atau kondisi yang kita hadapi lebih baik dan sesuai dengan keinginan atau harapan kita. Kita juga harus belajar untuk memiliki ambisi atau aspirasi dan mengejar atau mewujudkan impian kita dengan tekad atau semangat yang tinggi. Kita harus sadar bahwa melakukan sesuatu untuk merubah keadaan adalah cara untuk mengubah nasib kita dan menciptakan kesuksesan kita sendiri. Demikianlah 10 kebiasaan buruk yang harus kamu hilangkan jika kamu ingin sukses. Semoga video ini bermanfaat dan memberi inspirasi untuk kita semua. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.